Nggak ada angin, nggak ada hujan. Roberto Mancini tiba-tiba dukung timnas Indonesia jelang melawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam perkembangan yang mengejutkan di dunia sepak bola Asia, mantan pelatih tim nasional Arab Saudi Roberto Mancini menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Mancini menyoroti potensi besar yang dimiliki skuad Garuda dan bagaimana semangat serta gaya permainan mereka bisa menjadi kejutan bagi raksasa Asia seperti Jepang. Setelah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala Arab Saudi, Mancini menghabiskan beberapa waktu berkeliling Asia dan memperhatikan perkembangan tim-tim nasional di kawasan tersebut. Menurutnya, Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam hal fisik dan taktik. Sepak bola Indonesia berkembang sangat cepat. Saya melihat bagaimana mereka bermain dengan semangat yang luar biasa, kecepatan, dan semakin disiplin dalam bertahan. Ini adalah kombinasi yang jarang dimiliki oleh tim-tim yang sedang berkembang, ungkap Mancini. Dia juga memuji peran pelatih Shin Tae-yong yang menurutnya berhasil membentuk tim Indonesia menjadi lebih solid dan terorganisir. Shin Tae-yong memiliki pengalaman internasional yang kuat. Dia tahu bagaimana memaksimalkan potensi pemainnya, terutama dalam menghadapi lawan-lawan yang secara tradisional lebih kuat, kata Mancini. Mancini memberikan pandangan strategis mengenai bagaimana Indonesia bisa mengatasi Jepang, yang dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Menurutnya, meskipun Jepang memiliki teknik yang sangat baik, mereka mungkin kesulitan menghadapi tim yang bermain agresif dan cepat. Jepang seringkali bermain dengan pola yang terstruktur, tetapi mereka rentan terhadap serangan balik cepat. Jika Indonesia bisa memainkan permainan yang lebih ofensif dengan transisi yang cepat, Jepang bisa kewalahan, jelasnya. Selain itu, Mancini menyoroti bahwa Jepang terkadang memiliki kelemahan di lini belakang saat menghadapi serangan-serangan dari sayap. Indonesia memiliki beberapa pemain sayap cepat yang bisa memanfaatkan celah di pertahanan Jepang. Ini adalah titik lemah yang harus dieksplorasi oleh Indonesia, tambahnya. Timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Jepang pada Jumat, 15 November 2024. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi jika kondisi atas bisa terjadi. Pertama, skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, wajib menang atas Jepang, tim yang kini menduduki peringkat 15 dunia. Di atas kertas sulit memang menang atas Jepang, yang dihuni sejumlah pesepak bola top dunia seperti Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, hingga Wataru Endo. Namun, apapun bisa terjadi di sepak bola, termasuk melihat timnas Indonesia menang atas skuad Samurai Biru, julukan Timnas Jepang. Kehadiran puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) diharapkan meningkatkan mental Tom Hei dan kawan-kawan. Apakah kemenangan atas Jepang langsung meroketkan timnas Indonesia ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Jawabannya belum. Timnas Indonesia mesti berharap di 2 laga lain, matchday kelima grup C, menguntungkan mereka. Skuad asuhan Shin Tae-yong wajib berharap laga Australia versus Arab Saudi dan Bahrain versus Cina berakhir imbang. Hanya saja, hasil ini juga belum cukup membantu timnas Indonesia duduk ke posisi 2. Timnas Indonesia wajib menang selisih 2 gol atas Jepang. Jika kondisi ini terjadi, koleksi poin timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain sama-sama mengemas 6 angka. Namun, timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas gol atas Australia, serta unggul selisih gol atas Arab Saudi dan Bahrain. Kelar melawan Jepang, timnas Indonesia langsung bersiap menatap laga lain. Sesuai jadwal pada Selasa 19 November 2024, timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di matchday ke-6, grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih lini serang timnas Indonesia, Yeom Ki-hun,
memberi nasihat untuk striker-strikernya jelang menghadapi timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Ia ingin mereka meningkatkan rasa percaya diri saat berlaga. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu dua tim itu di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pasukan Shin Tae-yong akan terlebih dahulu menghadapi Jepang pada 15 November, kemudian menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024. Menjelang pertandingan itu, persiapan terus dimatangkan oleh timnas Indonesia. Yeom mempunyai pesan penting sebelum para striker timnas Indonesia beraksi di pertandingan itu. Ia menegaskan, para penyerang harus bisa mempunyai mental baja untuk mencetak gol. Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri para pemain penyerang Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa mencetak gol kapan saja, kata Yeom dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Rabu, 6 November 2024. Untuk pertandingan kontra Jepang dan Arab Saudi, Timnas Indonesia telah memanggil 8 penyerang termasuk 3 striker murni. Ketiga striker murni itu adalah Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Yeom mengatakan, para penyerang ini harus konsisten mengasah kemampuan mencetak gol. Tidak hanya soal urusan penyelesaian akhir, pria asal Korea Selatan tersebut mengingatkan para striker timnas Indonesia untuk pintar mencari ruang sebelum melakukan tembakan. Selain itu, hal yang paling penting bagi seorang penyerang adalah harus memiliki timing yang tepat untuk melakukan tembakan dari posisi manapun, urai Yeom. Dan tidak bisa hanya menunggu tanpa bergerak mencari ruang. Kemampuan itu tidak datang begitu saja, harus dilatih, tegas ex-timnas Korea Selatan itu. Saya yakin dengan latihan yang konsisten, mereka juga bisa menemukan posisi terbaik untuk menembak dan mencetak gol. Tandasnya, lini depan masih jadi masalah timnas Indonesia. Dari 4 laga yang sudah dimainkan, skuad Garuda baru mengoleksi 4 gol. Timnas Indonesia sedang bersiap melakoni 2 laga kandang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia PD 2026 zona Asia Grup C. 2 laga kandang itu yaitu Timnas Indonesia menjamu Jepang pada Jumat 15 November 2024 dan Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024. Kedua pertandingan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saat ini, Timnas Indonesia ada di peringkat kelima grup C dengan raihan 3 poin dari 4 laga yang telah dijalani. Supporter atau pencinta sepak bola di tanah air yakin Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu terungkap pada jejak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas terhadap keyakinan publik terhadap kemampuan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dikutip dari situs resmi PSSI, psssi.org, Litbang Kompas lakukan polling melalui telepon pada 20, 1-23 Oktober 2024 dengan melibatkan 540 responden di 38 provinsi. Polling yang dilakukan Litbang Kompas dengan tingkat kepercayaan 95%, margin of error penelitian sekitar 4,21% dalam kondisi penarikan sampel secara sederhana. Kita rebut kejayaan bersama dari